Kemudian ini termasuk dengan pengecualian pengenaan tarif. Jadi makanya harus diliberalisasi. Karena ini dianggap sebagai tindakan pembatasan. Kemudian perlakuan nasional juga berlaku setelah barang impor masuk, ya masuk ke pasar, maka harus dianggap sangat sama dengan komoditas produksi lokal itu. Jadi kalau misalnya kita mengimpor bawang merah dari mana gitu ya, maka aturan yang dikenakan terhadap bawang merah itu ya sama dengan bawang merah lokal. Impor gula juga begitu ya, impor apa lagi? Karena kan kita ini kan negara pengimpor ya, sukanya impor. Ya. Ya ada sih yang kita ekspor, tapi yaitu lebih dominan impor. Oke. Kemudian di dalam perjanjian internasional itu ada istilah regionalisme, yaitu sistem salah satu ya dari sistem perdagangan internasional. Jadi ada multilateralisme banyak negara, ada unilateralisme antar satu negara dengan negara lain, ya negara satu dengan negara lain, terus ada regionalisme, ya, regionalism, ya. Jadi ada beberapa negara berkumpul ya untuk melakukan kerjasama terutama dalam hal perdagangan. Nah, regionalisme ini mengacu pada pelanggaran prinsip non-diskriminasi, di mana salah satu anggota Regional Trade Agreement melakukan diskriminasi dalam kebijakan perdagangnya demi kepentingan anggota RTA lainnya dan terhadap non-anggota. Jadi ini memang jadi misalnya ASEAN ya, ASEAN itu termasuk organisasi regional yang mereka merasa sama-sama dalam satu wilayah Asia Tenggara, kemudian merasa punya kepentingan yang sama dalam beberapa hal, sehingga mereka melakukan agreement perdagangan ya, kesepakatan perdagangan secara regional di antara negara-negara anggota ASEAN itu. Dalam bingkai ASEAN ya, dalam bingkai ASEAN. Dalam keadaan tertentu GATT atau WTO itu mengizinkan adanya satu free trade areas. Jadi wilayah free trade, pasar bebas. Wilayah pasar bebas. Yang kedua, customs union. Jadi ini semacam organisasi pabean lah ya, customs ya, pabean, semacam bea cukai itu ya, pabean. Kemudian perjanjian sementara, jadi boleh diizinkan ya, perjanjian sementara yang mengarah ke FTA atau CU, nah itu dalam jangka waktu yang wajar. Jadi kalau ada perjanjian dalam waktu tertentu yang mengarah pada free trade atau custom union itu boleh ya, diperbolehkan. Ini macam-macam PTA ya, Preferential Trade Agreements.
Itu ada misalnya dalam pasal 24 ya, di GATT itu, General Agreement on Trade ya. Itu di pasal 24 itu tentang FTA ini, ya, Preferential Trade Agreement, yaitu agreement sebagai bagian dari kesepakatan seluruh negara untuk mengeliminate trade restrictions, ya, pembatasan dagang di antara anggota itu. Ya. Jadi tidak boleh ada restriksi-restriksi yang menyebabkan misalnya ekspor dari negara lain kemudian tidak bisa masuk. Nah, itu diliberalisasi. Tidak boleh ada restriction. Nah, pasal 24 inilah yang menekankan tidak boleh adanya restriksi itu ya. Kemudian yang kedua terkait dengan CU ini, yaitu bahwa agreement atau kesepakatan yang menjadi bagian dari di antara negara itu untuk mengeliminate trade restriction between themselves dan mengadopsi common external tariff. Ya, jadi ada kesepakatan tarif berapa. Ya. Disepakati secara umum. Ya. Kemudian ada lagi enabling clause, itu yang memperbolehkan preferential trade agreements untuk barang ya yang diperdagangkan antar negara-negara berkembang. Jadi boleh ya. Kita ada preferential trade agreement antara dua negara misalnya, atau dua atau tiga negara ya, di negara berkembang. Jadi karena kecuali Singapura ya, misalnya Malaysia, kemudian Indonesia ini masuk dalam negara berkembang, maka boleh. Kemudian ada lagi GATS, General Agreement on Trade in Services, perdagangan jasa. Kenapa? Karena relatif rumit ya perdagangan jasa. Kemudian banyak yang bertanya apakah pendidikan termasuk perdagangan jasa. Ini sampai sekarang belum. Kalau hotel ya, hotel, transportasi ya, itu masuk. Yaitu agreement untuk mengurangi barrier atau hambatan perdagangan di bidang jasa antara antara dua negara atau lebih ya. Itu dalam GATS artikel 5 ya. Pasal 4, pasal 5 ya. GATS. Jadi ada GATT, ada GATS ya. Nah, GATS ini bagian dari GATT ya. Yang khusus tentang services. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada, Prof. Ya, silakan. Prof, saya izin bertanya. Tadi kan di slide yang terkait dalam keadaan tertentu, WTO mengizinkan ini perjanjian sementara yang mengarah ke FTA atau CU dalam jangka waktu yang wajar. Nah, jangka waktu yang wajar itu berapa lama ya, Prof? Yang penting itu kalau
rule of thumb-nya itu tidak mengikat selamanya. Kan ada klausul-klausul dalam perjanjian itu, dalam kesepakatan itu, dalam waktu sampai negara itu bisa mandiri misalnya, bisa begitu. Jadi itu yang dimaksud dengan jangka waktu tertentu. Atau sampai negara itu kemudian full employment atau full capacity untuk produk itu misalnya. Jadi ada klausul-klausul yang yang mengikat sedemikian sehingga bahwa itu bukan untuk selamanya gitu. Baik, Prof, sudah paham. Terima kasih. Ya, ada yang lain? Saya menjawab telepon dulu ya sebentar ya. Ini ada dari. Baik, Pak. Oh, mana ini? Oh, sorry.
Ya, saya kembali lagi ya. Mohon maaf ini agak panjang nelponnya ya. Karena sangat urgent teleponnya, jadi terpaksa saya berhenti sebentar ya. Nah, jadi guts itu bagian dari gut ya. Guts, gets bagian dari gut ya. General Agreement. Kemudian on trade and tariff. Kemudian oke. Jadi WTO itu kan lembaga yang mandegani ya, yang apa namanya, yang punya otoritas terkait dengan PTA ini ya. Jadi kalau ada anggota WTO yang ingin membentuk misalnya free trade atau apa namanya CU ya, maka ada persyaratan ya. Ada persyaratan jadi di sini ada beberapa persyaratan. Yang pertama adalah hambatan perdagangan terhadap non-anggota tidak boleh lebih tinggi atau lebih ketat daripada yang ada sebelum FTA atau CU. Jadi ini terkait dengan non-anggota ya, yang tidak boleh lebih tinggi ya, hambatannya ya. Jadi kalau misalnya ada apa namanya, mungkin tarif ya misalnya, jadi tidak boleh lebih tinggi dibanding sebelum ada FTA itu. Jadi harus kenapa? Karena itu bagian dari liberalisasi. Kemudian FTA dan CU harus dibentuk dalam jangka waktu yang wajar. FTA dan atau CU harus menghilangkan hambatan perdagangan secara substansial untuk semua perdagangan di antara para anggota. Bahkan ya, karena kalau sudah menghilangkan semua hambatan itu kan bebas sama sekali, ya. Liberal ya. Jadi bebas. Barang itu, barang dan jasa bisa keluar masuk secara bebas ke suatu negara. Nah, ini memang menguntungkan bagi negara-negara yang sudah maju, yang sudah siap, sangat siap. Kemudian untuk GATS itu biasanya bukan hanya komoditas tertentu, tapi juga sektoral ya. Nah, termasuk klausul di dalam agreement-nya, yang berarti itu substansialnya ya, substansinya. Jadi bukan hanya sektoral tapi juga jadi sektor apa ya, dan itu hal yang sifatnya substansial. Yang dianggap substansial lah, khususnya oleh anggota WTO. Jadi kalau yang remeh-temeh ya tidak masuk, tidak dimasukkan, nggak apa-apa. Ya. Tapi kan yang substansial, jadi misalnya beras, nah, itu kan sektor yang sangat substansial. Kemudian produk-produk manufaktur tertentu, ada mobil, ada apa gitu kan, itu sangat substantif ya. Tipe-tipe atau jenis-jenis PTA ya, PTA. Nah, sebelum itu kita perlu lihat bahwa pemahaman tentang PTA yang diterapkan dalam perjanjian Marrakesh itu di awal-awal dulu ya. Bahwa pertama, langkah-langkah yang relevan untuk menilai pembatasan terhadap non-anggota adalah bersifat rata-rata tertimbang dari tarif. Jadi kalau beberapa jumlah yang non-anggota itu kemudian
besarannya berapa itu tidak tidak di rata-rata begitu saja, tapi tertimbang. Jadi misalnya ada negara maju, ada negara yang berkembang, ada mungkin negara terbelakang, itu sudah harus dibedakan ya. Jadi jangan sampai dipukul rata begitu saja, karena nanti akan merugikan. Kemudian jangka waktu yang diperlukan untuk penghapusan penghambatan perdagangan dalam FTA dan CU tidak boleh lebih dari 10 tahun. Ini yang menjawab Adisti tadi ya, atau siapa tadi yang menanyakan waktunya itu ya. Itu sekitar 10 tahun. Ya. Tapi tadi saya katakan sampai dengan 10 tahun itu kan ada ini ya, ada klausul-klausul yang menjadi alasan kenapa ini 8 tahun, kenapa 9 tahun gitu ya. Terus ternyata ya belum ada evaluasi serius, evaluasi yang mendalam terkait dengan penegakan PTA di bawah GATT and WTO ini. Sampai sekarang ya saya kira. Apalagi banyak isu-isu tertentu yang kemudian lebih mengemuka dibanding isu-isu terkait dengan GATT and WTO. Misalnya perang Rusia dan Ukraina misalnya ya. Itu kemudian menjadi lebih serius dibanding isu-isu yang berkaitan dengan PTA ya. Jadi disitulah kemudian tentu sebelum itu kan ada isu-isu besar yang mengemuka ya, termasuk isu terkait dengan isu tentang kemunduran ekonomi global misalnya. Itu kan juga kemudian berpengaruh terhadap pelaksanaan GATT ini, PTA di bawah GATT ini. Dari hasil evaluasi itu ternyata tidak ada anggota WTO yang memiliki insentif untuk menantang PTA melalui penyelesaian sengketa WTO. Jadi kenapa? Karena hampir semua anggota penting WTO adalah anggota lebih dari satu PTA. Jadi ya sudah, kemudian kalau ada sengketa umumnya kemudian diselesaikan secara bilateral misalnya ya. Atau dibiarkan saja. Misalnya gini, misalnya sanksi terhadap suatu negara itu ya sudah. Harusnya kan ada yang membela ya. Tapi karena kemudian terikat dengan perjanjian-perjanjian yang sama dengan negara itu, kemudian tidak ada insentif lah ya untuk menantang. Misalnya gini ya, ada dispute antara Amerika dengan Cina. Sementara Indonesia juga ada perjanjian-perjanjian dengan Amerika, juga dengan Cina di sisi lain. Nah ini ya, sehingga ya kemudian dibiarkan. Nah, ini yang disebut dengan cooperative equilibrium. Ya toh ada dua negara ada dispute. Ya. Sebenarnya kita ingin membela negara antara A dan B. Sebenarnya kita ingin membela negara B, tapi ternyata kita juga punya perjanjian atau PTA, agreement yang lain dengan negara A. Nah, akhirnya ya sudah dibiarkan ya. Oke, kemudian ada namanya Committee on Regional Trade Agreement atau CRTA WTO ya. Itu telah membangun atau membuat database
FTA dan CU secara lebih baik, tetapi transparansi tidak ditegakkan. Nah, ini ya. Kenapa? Karena ya tentu ada kepentingan-kepentingan tertentu yang justru mengalahkan untuk transparansi dalam database ini, ya. Ya, kadang kepentingan negara itu didahulukan, toh. Meskipun dia sudah sebenarnya salah, tapi ya apalagi itu yang melakukannya negara-negara superpower, misalnya seperti Amerika. Sementara negara tertentu seperti Indonesia misalnya sangat bergantung pada Amerika, repot itu. Ya. Ya. Kemudian meskipun banyak PTA tidak bersifat regional, ya. Beberapa PTA benar-benar merupakan upaya untuk membangun integrasi regional antara negara-negara yang berdekatan, ya, termasuk contohnya itu ASEAN, ya. ASEAN itu juga termasuk organisasi multilateral atau regional ya, yang memiliki kepentingan bersama di antara negara itu, meskipun dalam prakteknya ya, meskipun biarpun sesama anggota ASEAN kan sebenarnya saling bersaing, ya, saling bersaing juga. Dan tentu mereka akan membela negaranya masing-masing. Ini langkah-langkah yang dilakukan dalam regional integrations. Jadi di situ ada beberapa jenis ya PTA dan ada juga CU ya, custom unions. Jadi ada banyak isu ya yang dicoba untuk diintegrasikan secara regional. Jadi misalnya ada di bidang free trade area atau FTA ya, itu ada agreement tentang bagaimana menghilangkan restriksi perdagangan di antara para anggota. Terus ada misalnya agreement tentang bagaimana mengeliminate trade restrictions antara mereka dan mengadopsi common external tariff. Nah, ya. Itu juga proses liberalisasi ya, supaya membuat common itu pun kan ada kepentingannya. Misalnya membuat tarif sekian persen, itu kan jadi common. Nah, itu kan tergantung negosiasi kepentingan, terutama ya negara-negara yang diuntungkan, yang mendapatkan keuntungan ya. Kemudian common market ya, itu an agreement atau kesepakatan tentang dari beberapa negara untuk mengeliminate trade restrictions, kemudian to adopt a common external tariff, kemudian to allow free movement of labor and physical capital between member countries. Jadi kalau pertama itu trade restriction dulu, kemudian ada adopt common external tariff, kemudian berkembang lagi menjadi free, kecuali dua tadi ya, ada free movement of labor and physical capital between member countries. Di ASEAN sudah diterapkan khususnya untuk barang-barang tertentu dan produk dan jasa tertentu ya, terutama skilled labor, ya, misalnya dokter ya, ada free movement di antara negara ASEAN.
Kemudian di bidang monetary ya, itu common market yang adopsi common currency seperti euro itu ya. Termasuk common monetary policy. Euro itu sudah dua-duanya itu, common currency dan common monetary policy. Kemudian monetary union that adopt a process of domestic policy harmonizations. Jadi misalnya begini, misalnya kebijakan tentang apa itu ya, tentang bagaimana Indonesia supaya menerapkan kebijakan ekonomi yang selaras dengan ASEAN misalnya ya, di kebijakan nasional yang selaras dengan ASEAN. Jadi kalau di ASEAN sudah ditentukan bebas, maka kebijakan domestik harus selaras dengan itu. Ya. Termasuk peraturan-peraturan di negara kita diselaraskan dengan kesepakatan-kesepakatan yang dilakukan di ASEAN. Ya itu tadi, siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Pertanyaan Kak? Fani ya? Gimana Pak? Ada pertanyaan? Belum. Oke. Ya, kita lanjutkan. Rules of origin. Jadi bagaimana peraturan-peraturan di FTA itu didahului oleh aturan-aturan apa? Itu mulai dari misalnya tarif rate arbitrage. Jadi di dalam FTA tentu ini tidak termasuk CU ya. Maka suatu produk dapat diimpor dari anggota bertarif rendah dan kemudian dijual kembali di anggota bertarif tinggi. Coba ini ya. Kita mengimpor dari anggota bertarif rendah atau kita mengimpor. Kemudian dijual di anggota yang punya tarifnya tinggi. Maka ROS ini, Rules of Origin ini adalah untuk melindungi ya satu konten dalam negeri. Jadi misalnya produk-produk yang ada di dalam negeri ya. Kemudian perubahan pos tarif, proses spesifik dan transformasi substansial. Jadi ada klausul-klausul di dalam FTA yang dirumuskan dalam agreement itu supaya untuk melindungi di masing-masing negara. Ya, jangan sampai
karena ada agreement, kemudian ada satu negara yang dirugikan misalnya. Jadi ya kita bagaimanapun juga harus melindungi nationality kita ya. Nah, kemudian apa dampak ekonomi dari PTA? Nah, ini yang setelah dianalisis ada dua ya. Pertama ya, dengan PTA itu dampak pertama adalah penciptaan perdagangan. Jadi pada saat ada free trade misalnya, atau ada CU, jadi ada free trade agreement misalnya atau CU ya. Kemudian ada peralihan impor dari sumber daya berbiaya tinggi ke berbiaya rendah. Nah, ini setelah diteliti memang ada kecenderungan akan meningkatkan kesejahteraan ya. Tapi yang kedua, yang pengalihan perdagangan, itu terjadi ketika impor beralih dari sumber biaya rendah ke sumber biaya tinggi, maka ini cenderung akan memperburuk kesejahteraan. Ya. Oke. Sehingga bisa kita ringkas bagaimana pengaruh ekonomi PTA itu. Jadi satu, PTA dapat meningkatkan kesejahteraan atau bahkan bisa juga memperburuk kesejahteraan. Yang kedua, apakah PTA meningkatkan kesejahteraan atau memperburuk kesejahteraan adalah sesuatu yang harus dinilai case by case. Ya. Dasarnya adalah apakah terjadi penciptaan perdagangan atau pengalihan perdagangan. Ya. Nah, itu ya. Kemudian berikutnya adalah ini evolusi dari contoh EU. Contoh EU ya. Jadi EU itu berkembang ya. Misalnya tahun 51 ada European Coal and Steel Community. Anggotanya itu France, Germany, Italy, Luxembourg, Netherlands. Ya. Kemudian 58 dibentuk European Economic Community. Nah, ini dasarnya adalah Treaty of Rome. Kalau yang tadi itu Treaty of Paris atau Traktat Paris atau Traktat Rome ya, Roma. Terus terjadi perluasan-perluasan, terutama tambahan-tambahan negara, ada Denmark, Ireland, United Kingdom, Greece, Portugal, itu tahun 86 bergabung ya, Spain bergabung. Kemudian dibentuklah tahun 92 European Union. Ini disebut Traktat Maastricht ya. Kemudian diperluas, di situ ada Austria masuk, Finland masuk, Sweden masuk. Kemudian tahun 99 ada European Monetary Union. Di situ ada Inggris, Swedia, Denmark. Kemudian Common MU Currency. Ya. Itu euro ya, dari 2002 itu dibentuknya euro. Tapi UK, Sweden, Denmark nggak masuk di situ. Kemudian di enlarge ada Cyprus, Chechnya, Estonia dan seterusnya. Kemudian berkembang lagi ada Bulgaria, Romania. Maka kemudian tahun 2027 dibuat EU Constitutions yang ada Traktat Lisbon ya. 2013 di enlarge ada Kroasia masuk. 2016 ada Brexit Code di mana
UK Leave EU. Nah, ini ya, ini perkembangan sampai 2016. Mungkin nanti ada dalam perkembangan bagaimana nanti Uni Soviet ya dengan apa ini Ukraine misalnya. Berikutnya adalah penilaian secara ekonomi terhadap EU atau UE, Uni Eropa. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penciptaan perdagangan telah mendominasi pengalihan perdagangan di EU. Jadi lebih banyak tercipta penciptaan perdagangan dibanding pengalihan. Berarti ini suatu hal yang positif ya. Karena tadi bisa meningkatkan kesejahteraan. Namun peran tindakan non tarif, nah ini ya, untuk misalnya kendaraan bermotor, VCR dan alas kaki dan subsidi ya, misalnya pesawat, baja, pembuatan kapal, pertanian masih ya, yang non tarif ya. Jadi ada non tarif misalnya kalau kita memberikan subsidi berupa pelatihan, nah itu tidak masuk itu, boleh. Tapi kalau subsidi harga tidak boleh. Itu untuk subsidi. Kalau non tarif misalnya memberlakukan ya aturan-aturan yang ini misalnya melanggar HAM atau melanggar ketenagakerjaan misalnya ya, itu non tarif. Oke. Ada fenomena juga ya, terjadinya penciptaan perdagangan keseluruhan dalam barang-barang manufaktur. Ya, tapi pengalihan perdagangan dalam barang-barang pertanian. Ya, akibat dari kebijakan pertanian, kebijakan bersama di bidang pertanian. Kemudian terjadi penciptaan perdagangan yang signifikan antara anggota EU, tapi hanya pengalihan perdagangan terbatas karena perluasan rangkaian PTA eksternal. Jadi perlu diketahui ya bahwa kalau suatu negara, beberapa negara misalnya melakukan PTA ya, kemudian ada negara lain yang tidak ikut di dalam PTA itu, maka ya akan berdampak pada negara yang tidak ikut dalam PTA. Ya. Kemudian kalau terjadi ketertinggalan dalam perdagangan jasa, maka seringkali negara itu kemudian suatu negara kemudian tertinggal juga dalam hal regulasinya. Jadi misalnya kalau Indonesia misalnya ya tidak bisa maju di bidang perdagangan jasa, maka ya Indonesia akan kalah duluan dengan negara lain yang sudah memiliki kemajuan di bidang perdagangan jasa. Kita mungkin nggak punya undang-undang tentang bagaimana undang-undang terkait mobilitas dokter misalnya ke negara lain sebagai tenaga kerja. Kan kenapa? Karena kita enggak punya kemajuan di bidang itu. Di bidang perawatan misalnya ya, Malaysia itu jauh lebih maju ya
termasuk Filipina ya yang bisa mengirim tenaga kerja nurses ke Saudi Arabia misalnya. Nah, karena kita tidak punya kemajuan di bidang itu ya tertinggal. Ya jangankan jasa ya, hal-hal yang bersifat barang, produk barang ya, barang-barang produk pertanian misalnya, kita banyak ketertinggalan di bidang itu. Aturan-aturan di bidang itu. Ya. Dan ternyata adanya European Monetary Union atau EMU ya, itu memiliki dampak positif terhadap perdagangan di internal anggota EMU. Kemudian ada lagi setelah EU itu ada NAFTA ya, North American Free Trade Agreement. Ini dibuat, jadi negara-negara Amerika Utaranya dibuat Januari 94. Pada Januari 94 itu terjadi Free Trade Area, Free Trade Agreement ya, antara Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Establish NAFTA. Itu. Lingkup FTA-nya adalah untuk perdagangan barang, ya, kemudian layanan keuangan, angkutan, telekomunikasi. Ini sering disebut sebagai ambitious FTA. Telekomunikasi, investasi asing langsung, hak kekayaan intelektual, pengadaan pemerintah atau government procurement ya, kemudian penyelesaian sengketa. Kemudian isu-isu yang ada di NAFTA itu misalnya yang utama ini ya, perdagangan dan tenaga kerja. Maka muncullah perjanjian Amerika Utara tentang kerjasama buruh. Kemudian perdagangan dan lingkungan, muncullah perjanjian Amerika Utara tentang kerjasama lingkungan. Ya. Kemudian ada NAFTA, itu membatasi akses pasar untuk Meksiko di semua kecuali tekstil dan pakaian. Sehingga ini merugikan produsen jagung di Meksiko. Ya, karena memang lebih ke produk-produk pertanian ya yang membatasi akses pasar. Kemudian transportasi truk tidak diliberalisasi hingga 2011. Kenapa? Karena ya kalau diliberalisasi mungkin Amerika juga rugi. Kenapa? Karena banyak ekspor dari Meksiko misalnya yang diekspor ke Amerika. Kalau dibatasi truknya, diliberalisasi. Kemudian migrasi merupakan masalah politik yang berkelanjutan karena apa ya? Smuggling ya, smuggling. Apa itu? Masuknya warga negara asing ke negara Amerika itu ya. Oke. Kemudian ada Mercosur. Mercosur itu saya tidak tahu bahasa Spanyol kalau nggak salah ya. Itu pasar umum Amerika Latin. Jadi Amerika Latin, nah pencetusnya itu Argentina, Brasil, Paraguay, dan Uruguay.
itu negara bertetangga sebenarnya ya. Negara bertetangga untuk membuat kesepahaman ya. Supaya apa? Supaya saling menguntungkan di antara keempat negara ini. Melalui perjanjian tahun 91 Asuncion ya, perjanjian Asuncion tahun 91. Kemudian 96, 97 Chili masuk, Bolivia masuk. Kemudian 2003, 2004 ada Peru, Kolombia, Ekuador. Jadi semakin luas. Kemudian Venezuela tahun 2006. Dan ini lebih pada CU ya. Dan seperti biasa selalu ada asimetri. Yaitu misalnya antara Argentina atau Brasil dengan Paraguay misalnya ya. Brasil ini mungkin lebih punya informasi yang lebih canggih dibanding Paraguay misalnya. Atau dengan Bolivia, atau dengan Ekuador, Kolombia misalnya ya, di mana Brasil punya info yang lebih bagus, itu namanya asimetri. Asimetri information, asimetri di bidang perdagangan, asimetri di bidang penguasaan teknologi, gitu ya. Kemudian dulu itu ada upaya mengkerjasamakan Mercosur ini dengan Eropa. Ya. Tapi belum tahu sampai sekarang belum ada realisasi. Kemudian Free Trade Area of the Americas. Berarti ini seluruh benua Amerika. Jadi bagaimana negara-negara di Amerika itu punya kesepakatan-kesepakatan. Tahun 1994 itu dari 34 negara di belahan barat setuju untuk mengejar area perdagangan bebas Amerika. Ya, jadi negara-negara lain itu ingin berkolaborasi karena negara-negara itu telah menyatakan free trade. Kemudian negosiasi diluncurkan pada KTT kedua Amerika tahun 98, dan ini mewakili area perdagangan bebas terbesar di dunia. Ukuran pasarnya, ya, wilayahnya, dan seterusnya. Namun tidak semulus yang kita harapkan. Tahun 2004 itu ada isu-isu yang menghambat ya, misalnya isu tentang pertanian. Karena perlu saudara ketahui bahwa NGO di bidang pertanian di Amerika Latin itu sangat kuat. Ya. Sangat kuat. Mereka anti liberalisasi ya. Mereka ingin ada anti free trade, mereka inginnya fair trade. Nah, mereka kuat. Ya. Anti dumping, ya. Anti dumping itu menjual produk murah di luar negeri tapi mahal di negaranya. Padahal kan harus sama, treatmentnya harus sama. Ya. Nah, ini dulu Jepang yang begitu. Kemudian KTT 2005 itu ingin ada negosiasi, ya. Di mana di situ Venezuela dan Argentina memblokir kemajuan dalam oposisi terhadap neoliberalisme yang didukung AS. Nah, ini ya. Kemudian tidak ada keseriusan lagi untuk membangun FTA ini. Kemudian berikutnya ASEAN dan AFTA ya. Kita tahu bahwa ASEAN adalah Indonesia menjadi bagian di dalamnya,
tahun 92 membentuk ASEAN Free Trade Agreement. ASEAN ya, ASEAN Free Trade Agreement. Ada 10 anggota di situ. Kemudian mencoba menghubungkan AFTA dengan negara lain di kawasan lain lah ya, melalui sejumlah inisiatif. 2015 ASEAN bergerak melampaui AFTA untuk mulai mengambil langkah menuju masyarakat ekonomi ASEAN, MEA ya. Tapi ini juga tidak mudah. Sampai sekarang nggak kelihatan, nggak kedengaran perkembangannya. Hampir semua regional itu tidak kedengaran sekarang. Dampak perdagangan positifnya di ASEAN terutama adalah perdagangan intra-ASEAN tumbuh seiring dengan perdagangan ASEAN dengan seluruh dunia. Ya, artinya kalau ASEAN bisa menjual barang-barang ke negara lain di luar ASEAN, maka ASEAN diuntungkan. Nah, yang terakhir adalah Trans-Pacific Partnership. Saya ikut dalam proses perkembangan TPP ini ya, sempat dapat undangan di Meksiko karena saya ada bersamaan dengan kegiatan saya lupa waktu itu kegiatan di Eropa kalau nggak salah ya. Dan waktunya tinggal hanya sedikit selisih sehingga tidak memungkinkan, dan itu terlalu jauh Eropa. Kemudian ke waktu itu diadakan di Meksiko ya, di Meksiko. Kemudian nah, ini Trans-Pasifik itu berarti negara-negara di lingkar Pasifik ya, atau Pacific Rim. Jadi ada Australia, Brunei, Kanada, Chili, Jepang ya, Malaysia, Meksiko. Jadi ada saja ini. Tapi ini tidak jalan ya. Ini dulu dibentuk pada saat Obama ya, Presiden Amerika. Karena Amerika juga ingin melawan Eropa, kemudian membentuklah TPP ini. Ya. Dan sampai sekarang macet ya. Jadi disebut ambisius karena jauh melampaui masalah perdagangan standar. Jadi misalnya untuk memasukkan masalah lingkungan, ya, sengketa investor dengan negara, standar tenaga kerja, kerjasama di bidang peraturan. Tapi zaman Trump merupakan titik baliknya, karena Trump menarik diri. Yang tadinya sudah dicanangkan untuk ada pertemuan TPP ini kalau tidak salah di Jepang ya waktu itu. Saya masih kepala pusat studi Asia Pasifik waktu itu ya. Kemudian 11 negara mendatangi pada tahun 2012 perjanjian kooperasi dan progresif untuk kemitraan TPP. Ya. Oke, berikutnya adalah regionalism versus multilateralism. Jadi ada dua kebijakan ya, pilihan kebijakan perdagangan. Satu alternatifnya dari regionalism atau multilateralism. Kemudian tahun 50 dan 60-an, gelombang pertama PTA di negara berkembang. Tahun 80-an, awal dari gelombang kedua PTA yang belum berakhir sampai sekarang. Nah, pertanyaannya apakah akan ada gelombang ketiga untuk multilateral?
Nah, jadi nanti akan ada semacam perubahan-perubahan dalam hal komposisi kerjasama antar negara itu ya, karena ada satu negara menjadi anggota di banyak PTA ya. Indonesia itu masuk di mana-mana itu. ASEAN, iya. Terakhir itu pas saya kepala pusat studi Asia Pasifik, kemudian Indonesia mengirimkan delegasi ya untuk ini. Dan sepertinya Indonesia akan berperan besar di situ, ikut berperan di situ. Tapi ternyata Obama jadi Amerika yang menjadi pionir, kemudian presidennya menarik diri. Nah, ini kemudian saya sudah seperti diamputasi. Saya berkali-kali hadir dalam berbagai pertemuan yang berkaitan dengan misalnya ya Trans-Pasifik ini ya, Trans-Pacific Partnership atau TPP. Oke. Nah, ini ada istilah spaghetti bowels, yaitu sifat tumpang tindih dari sebagian besar PTA dengan sebagian besar anggota WTO memegang keanggotaan simultan di banyak PTA sekaligus. Ini disebut spaghetti bowels. Dan ya pada akhirnya kemudian akan menuju ketidakjelasan ya dalam hal agreement itu sendiri. Ya. Kalau sudah tumpang tindih kan mestinya ini ya ada kepentingan yang berbeda ya satu dengan yang lain yang bisa saja saling meniadakan. Kemudian hegemoni dari negara-negara maju itu juga menjadi penghalang tumbuhnya atau berkembangnya PTA ini. Ya. Oke, saya kira itu ya untuk kuliah kali ini. Silakan kalau ada pertanyaan yang akan saudara ajukan, saya beri kesempatan. Oke, kalau tidak ada, saya kira saya akhiri sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof.